Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa binasta'in wala muridin waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabihi wa sallim ajmain. Alhamdulillah sahabat teman-teman semua di Kaskuan TV channel. Kita kembali lagi di obrolan ngalor ngidul. Jadi hari ini spesial banget, saya sama Cak Juli Sarwanto. Beliau dari Direktur Fakta. Nah, jadi hari ini kita akan mengobrol tentang ekonomi Indonesia saat ini, Cak. Yes. Jadi kita langsung masuk aja, Cak, ke pembahasan kita. Yang pertama ini, Cak. Indonesia pada saat ini kan termasuk negara yang kaya ya tentang kekayaan alamnya ini. Terus habis itu hingga hari ini itu masih dirilit tetap dengan masalah tentang perekonomian. Lah, mengapa semua ini bisa terjadi, Cak? Dan apa problem atau masalah utama yang ada di Indonesia ini? Sebelumnya saya ingin menyapa dulu pemirsa Kaskuan TV channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya. Semoga forum-forum yang dibuat oleh Kaskuan channel senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah dan menuju keberkahan. Jadi dikatakan berkah itu Mas Furqon, ziyadatul khair, jadi bertambah kebaikan. Nah, semoga cara-cara yang kita buat, yang dibuat oleh teman-teman ini senantiasa mendapatkan keberkahan dan terus bertambah kebaikan. Baik, jadi problem ekonomi di Indonesia ini dapat dilihat dari mahalnya harga kebutuhan bahan pokok. Nah, kemudian biaya yang sangat tinggi dalam hal pendidikan, ya kan? Perguruan tinggi sekarang luar biasa ya, berapa uang masuknya. Level SD aja kalau kita ingin anak kita sekolah bagus, itu kita juga harus milih SD yang kosnya tentu lebih mahal, berbanding lurus sekarang itu Mas. Dan juga mahalnya biaya kesehatan. Kemudian ditambah lagi kenaikan DDL. Kemudian juga tol yang mahal, serta harga BBM yang makin memperparah kondisi ekonomi rakyat secara umum. Kemudian persoalan lain adalah ini utang pemerintah yang terus membengkak, dan utang ini kan ada unsur ribanya. Ini yang semakin memperburuk keadaan. Kemudian tingginya kejahatan ekonomi seperti korupsi, ini masyarakat sudah disuguhi luar biasa ya kalau korupsi itu. Disuguhi apa diajari gitu. Luar biasa. Kemudian kolusi, suap dan lain sebagainya. Yang paling parah adalah rusaknya pengelolaan sumber daya dan energi yang membuat rakyat makin menderita. Padahal posisi Indonesia ini dengan dua musimnya, diapit oleh dua samudra, diapit oleh benua gitu, dengan kekayaan lautnya, kekayaan alamnya, ini sebetulnya luar biasa. Nah, ini poin pentingnya. Saya yang mau tanyakan, kenapa sih kondisi seperti itu bisa terjadi gitu, Cak? Nah, sebetulnya kondisi ini terjadi itu tentu diawali dari sebuah aturan yang keliru. Jadi Indonesia ini dan dunia pada umumnya itu lebih cenderungnya itu dalam hal sistem ekonominya itu memilih ekonomi kapitalis, yang mana dalam sistem ekonomi kapitalis ini yang menonjol itu adalah kepemilikan individu. Persis lagunya Bang Roma Irama ya. Mungkin yang gimana itu? Bukan generasi jenengan. Itu generasi saya dan bapak saya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Tapi masih teringat toh? Oh, masih teringat ya, luar biasa. Iya, sekarang ada MP3 kan, kita bisa download, bisa akses gampang. Bahkan kepemilikan negara itu dapat diprivatisasi, bisa dibeli asalkan punya uang ya bisa dibeli itu dengan cara privatisasi. Inilah yang menjadi sebab utama mengapa peraturan tentang sumber daya alam dan energi semua itu mengarah pada privatisasi yang berakibat pada penguasaan sumber daya alam dan energi oleh swasta, bahkan oleh pihak swasta asing. Nah, kemudian selain itu Mas Furqon, ketidakstabilan moneter yang berdampak pada munculnya berbagai persoalan ekonomi terjadi karena adanya faktor pemicu terjadinya krisis keuangan dan berdampak pada krisis ekonomi, yakni permasalahan mata uang, kemudian permasalahan sistem keuangan atau moneter itu sendiri yang sangat spekulatif dan penuh dengan rente. Kalau kita tahu itu agak miris juga ya mendengarnya. Terus apalagi selain itu, Cak, gitu menurut panjenengan tentang ekonomi?
Lah kalau dikupas lebih dalam Ya, lagi, ini carut marutnya ekonomi Indonesia saat ini adalah ketidakberpihakan, atau angel, ketidakberpihakan pemerintah dan legislatif dalam hal ini, jadi eksekutif dan legislatif kepada rakyat. Jadi tidak ada ketidakberpihakan legislatif maupun eksekutif lah di mudahnya itu. Hal ini tercermin dalam membuat peraturan dan perundangan. Kita bisa lihat bagaimana undang-undang penanaman modal asing, undang-undang migas, undang-undang SDA dan undang-undang lainnya yang jelas-jelas tidak berpihak atau bahasa halusnya belum berpihak lah pada kepentingan rakyat. Belum berpihak. Tapi malah sebaliknya itu lebih cenderung menguntungkan pihak swasta yang memiliki modal, baik itu swasta dalam negeri maupun swasta asing. Kondisi ini tentu diperparah dengan kejahatan ekonomi seperti korupsi, kolusi, dan kejahatan lainnya. Semua ini menambah derita rakyat dan makin membuat karut-marut ekonomi Indonesia. Kalau kita udah tahu semuanya tadi, Cak, menurut jenengan nih sesungguhnya yang berkontribusi dalam carut-marutnya ekonomi Indonesia itu siapa sih, Cak? Kita sampai semakin mendalam nih. Ada beberapa pihak yang secara langsung terlibat adalah legislatif dan pemerintah atau eksekutif yakni dalam hal pembuatan peraturan dan perundangan. Selain itu tentu pihak yang menginginkan dan diuntungkan dengan peraturan dan perundangan tersebut. Jadi kayak simbiosis mutualisme, yakni pihak swasta kapitalis dan pihak asing mengeruk kekayaan alam dan kekayaan ekonomi lainnya di negeri ini. Pihak lain yang berkontribusi bagi karut-marutnya ekonomi Indonesia adalah para koruptor. Pasti. Serta para pelaku kolusi dan suap. Ini angka korupsi di Indonesia ini luar biasa ya. Bikin jengkel ya. Kolaborasi jahat pejabat korup dengan penguasa hitam demi memenangkan berbagai tender proyek serta berbagai kepentingan ekonomi mereka tentunya seperti penggelapan pajak adalah fakta-fakta dari kejahatan mereka. Jadi simbiosisnya itu simbiosis saling menguntungkan, tapi dalam konteks yang salah ya. Yang salah dalam melayani masyarakat. Terus menurut jenengan nih, Cak, bagaimana modus operandi mereka sih? Nah ini menarik nih. Kalau kita mencoba menganalisa modus mereka ya tentu dengan memanfaatkan peraturan dan perundangan. Jadi rule atau peraturan itu menentukan, Mas. Sama masuk lapangan futsal. Nggak mungkin dong pakai aturan bola basket kan gitu. Nggak bisa. Sama nggak boleh nyentuh bola kok di futsal itu. Begitulah sebaliknya. Sama masuk di lapangan basket. Tentu sampean nggak bisa dong pakai aturan futsal. Makanya kesepakatan aturan itu penting sekali. Nah, di sini mereka itu memanfaatkan peraturan dan perundangan yang tidak berpihak pada rakyat, tetapi berpihak kepada swasta asing. Lihatlah bagaimana lembaga legislatif bersama pemerintah justru banyak membuat undang-undang dan peraturan seperti undang-undang SDA, undang-undang PMA, undang-undang migas, undang-undang kelistrikan dan lainnya yang jelas-jelas merugikan atau mengancam kepentingan rakyat. Undang-undang itu memperbesar peluang bisnis swasta dan memperkecil peran negara. Jadi terbukti lagunya itu Rhoma Irama tadi. Ambillah contoh misalnya undang-undang kelistrikan. Dalam undang-undang tersebut masih ada pasal-pasal yang memungkinkan terjadinya unbundling baik secara vertikal maupun horizontal serta privatisasi. Dan diperkirakan Mas Furqon, unbundling ini akan menyebabkan kenaikan harga listrik hingga kurang lebihnya 50% akibat adanya beban biaya. Antara lain pajak, kemudian biaya operasional, dan lain sebagainya. Dari 3 entitas kelistrikan yang berbeda, yaitu pembangkitan, transmisi, dan tentunya distribusi. Yang sebelumnya, ketiganya ini itu jadi satu dengan PLN. Gitu. Bila akhirnya privatisasi benar-benar dilakukan, pihak swasta juga akan sangat dominan dalam penyediaan listrik yang ujungnya harga listrik akan didikte oleh kartel perusahaan listrik swasta. Lalu mengapa bisa lahir undang-undang seperti ini dan peraturan-peraturan seperti ini yang banyak merugikan rakyat? Jawabannya adalah karena banyak dari proses legislasi di gedung parlemen berlangsung secara transaksional. Tadi kita singgung simbiosis mutualisme ya. Di mana pragmatisme politik
baik demi kekuasaan ataupun uang lebih banyak berperan. Karenanya kepentingan rakyat dengan mudah terabaikan, gak ngurus. Akibatnya pihak yang memiliki dukungan finansial besarlah yang bisa menggolkan undang-undang sesuai dengan kemauannya. Keuangan yang maha kuasa. Coba kita pikir bagaimana mungkin dalam undang-undang migas terdapat ketentuan bahwa produksi migas paling sedikit itu 25% untuk kepentingan dalam negeri. Kemudian itu artinya produksi migas kita hanya 25% yang disalurkan ke dalam negeri, selebihnya untuk ekspor. Itu pula yang dijadikan dasar oleh pemerintah kita untuk memutuskan alokasi gas Dongi Senoro yang 30% untuk dalam negeri dan 70% untuk ekspor. Meski sebenarnya dalam negeri rakyat lebih banyak memerlukan gas itu. Inilah faktanya. Kita tadi sedikit banyak berbicara yang bagian atas ya, pemerintah, teknis, perusahaan swasta yang ada simbiosis yang mutualisme tapi dalam konteks yang buruk. Sekarang ini kita lagi membicarakan ke bawah nih, Cak. Kak, bagaimana sih menurut jenengan dampak bagi rakyat ini? Sebenarnya gini Mas Bung. Coba kita lihat orang jualan, rakyat itu jualan sosis pakai sepeda motor gitu ya. Jualan sosis itu kadang kalau di daerah desa itu satu tusuk itu 500. Berapa untungnya itu ya? Kalau dijual itu berapa? Unit cost-nya berapa? 500. Pertanyaannya Mas Burkon, kalau bensin naik, kemudian LPG naik, itu jual 500 itu untungnya semakin nipis sama semakin untung gitu. Semakin rugi gitu. Ya, itu gambaran kecilnya, simulasi dari apa yang kita tangkap di daerah pedesaan, ya, orang yang jualan keliling-keliling gitu. Nah, kalau secara umum untuk rakyat itu ya akibatnya sudah bisa kita rasakan ya. Sejak negara ini merdeka, sebagian besar kekayaan alam yang melimpah ruah itu hanya dinikmati oleh segelintir orang. Yang sebagian besarnya bahkan pihak asing. Contoh kecil di bumi Papua lah. Bumi Papua, kekayaan tambang emasnya setiap tahun menghasilkan uang sebesar cukup fantastis ya, 40 triliun. Nah, kekayaan tersebut 90%-nya itu dinikmati perusahaan asing, PT Freeport. Nah, mayoritas rakyat Papua sendiri hingga kini masih susah dan miskin hingga kini. Pemerintah Indonesia pun hanya mendapat royalti dan pajak yang tak seberapa bila dibandingkan dengan penghasilan PT FI Freeport Indonesia yang sangat luar biasa. Kemudian di Kaltim sampai dulu itu ada film apa ya? Sexy Killers ya. Film yang sempat viral itu. Sempat viral beberapa tahun yang lalu, mungkin setahunan lah. Di Kaltim sendiri batu bara diproduksi sebanyak 52 juta meter kubik per tahun. Emasnya 16,8 ton per tahun, perak 14 ton per tahun, kemudian gas alamnya sekitar 1.650 miliar kubik per tahun lah tahun 2005. Minyak bumi sekitar 79,7 juta barel per tahun dengan sisa cadangan masih sekitar 1,3 miliar barel. Namun masih banyak penduduk Kaltim tergolong miskin. Kalau kita melihat Kaltim saja, bisa jadi kalau dikelola secara benar ya, Kaltim itu bukan hanya potensi kekayaan alam yang ada di Kaltim itu bukan hanya mensejahterakan Kaltim, bisa jadi juga mensejahterakan Pulau Kaltim atau bahkan mungkin Indonesia. Di Aceh cadangan gas mencapai 17,1 triliun kaki kubik gitu ya. Hingga tahun 2002 sudah 70% cadangan gas di wilayah ini dikuras oleh PT Arum LNG dengan operator PT ExxonMobil Oil yang sudah berdiri sejak 1978. Namun Aceh menempati urutan keempat sebagai daerah termiskin di Indonesia. Jumlah penduduk miskinnya masih sangat besar, jadi bertolak belakang. Itu cukup menarik juga ya kalau kita melihat fakta ya, fakta di lapangan yang sangat mengerikan. Walaupun biasanya kita juga jarang mendengarkan hal seperti itu gitu. Karena menurut saya juga pembrandingan baik terhadap pemerintah juga banyak gitu. Ya udah, ini yang mungkin pembahasan kita terakhir menurut jenengan nih, bagaimana solusi atau penyelesaian dari problemnya ada di ekonomi Indonesia ini menurut panjenengan, Cak? Ya kalau tentu setiap masalah itu kan pasti ada solusinya. Kita berusaha untuk berpikir agar tentu
niat kita seperti tadi di awal saya sampaikan, kita mencari ridho Allah dan kita mencari keberkahan kan, ziyadatul khair kan gitu. Tentu bukan hanya untuk diri kita tapi juga untuk Indonesia ini. Nah, berkaitan dengan solusi tentu ini yang belum dilirik itu adalah penerapan sistem Islam, sistem ekonomi Islam. Kemudian dalam sistem ekonomi Islam itu kepemilikan umum seperti tambang, listrik, laut, dan hutan wajib dikelola oleh negara, dan tidak boleh diserahkan kepada privat apalagi asing. Islam juga melarang berbagai kegiatan ribawi dan spekulatif di sektor keuangan. Jadi riba sendiri kan dampaknya luar biasa, turunannya kan luar biasa. Kemudian Rasulullah SAW itu juga dawuh ya, juga ngendikan bahwa al-muslimuna syuraka'u fis salah wal kala al-muslimuna syuraka'u fis salah wal kala wal ma' wan nar. Jadi kaum muslim itu berserikat di dalam 3 hal. Yang pertama adalah dalam api, kemudian padang gembala dan air. Itu gambaran bahwa apa istilahnya itu kekayaan alam itu memang berserikat, artinya tidak boleh ada privatisasi, tidak boleh ada privatisasi, dan ini sudah digariskan oleh Rasulullah. Maka selain kita memperbanyak selawat kepada beliau, kan alangkah lebih baiknya kita juga mengambil apa yang telah beliau contohkan. Kalau riba ya sudah ngeri banget kan gitu. Nah, jika semua kepemilikan umum ini dikuasai dan dikelola oleh negara, maka akan tersedia dana yang mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan rakyat. Sebagai gambaran, di sektor pertambangan dan energi akan dapat penerimaan ya kurang lebih sekitar 691 triliun per tahun. Itu sektor pertambangan dan energi. Kemudian di sektor kelautan dengan potensi kurang lebih 82 miliar US dollar atau sekitar 738 triliun per tahun. Apalagi kalau lalu lintas laut perdagangan luar negeri yang masuk itu kena cukai dan masuk ke kita itu luar biasa, karena potensi kelautan kita kan menjadi transit gitu kan. Dan secara akumulasi akan diperoleh sekitar 73 triliun. Yang mencengangkan adalah sektor kehutanan. Luas hutan kita sekitar 100 juta hektar, dan dengan pengelolaan secara lestari diperkirakan akan diperoleh penerimaan 2000 triliun per tahun. Ini fantastis ya. Ini baru dari kayunya, bukan belum terhitung dari potensi biologis lainnya. Pariwisata hutan, suka outbound kan? Nah, suka outboundnya itu dan lain sebagainya lah. Termasuk herbalnya, wah itu luar biasa, Mas. Dengan ketersediaan dana tersebut, maka dapat dilakukan pertama, kita bisa menyediakan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, pasar dan sarana lainnya yang dapat menggerakkan roda perekonomian. Kedua, kita juga memiliki potensi untuk menggaji dan memberikan tunjangan yang layak dan mencukupi bagi pejabat dan pegawai negara. Hal ini akan dapat mencegah korupsi dan kejahatan ekonomi lainnya karena kebutuhan mereka sudah terpenuhi, termasuk nasib guru-guru honorer itu yang jasanya luar biasa. Ketiga, mampu mendanai pembangunan tanpa harus berhutang. Keempat, pelayanan yang murah bahkan gratis atas kebutuhan jasa pokok seperti pendidikan, kemudian kesehatan dan transportasi. Kelima, karena kebutuhan pokok rakyat sudah terpenuhi, maka sebagian besar kekayaan yang mereka miliki dapat digunakan untuk kepentingan mereka yang lain serta meningkatkan kesejahteraan mereka. Akibat kesejahteraan rakyat akan meningkat pesat. Contoh, Mas Furkon ini usahanya kena penghasilan bersih misalnya 10 juta lah. Nah, ketika pendidikan Mas Furkon itu ditanggung, ada yang nanggung atau murah, ketika listrik ada yang menanggung atau murah, dan yang lain sebagainya, pajak sudah diganti dengan perolehan dari kekayaan alam, maka otomatis dari 10 juta ini akan relatif utuh, nggak diiris untuk, nah, ini gimana kalau anakku sakit, kan ngiris 10 juta itu, gimana kalau anakku sekolah yang mahal gitu, gimana kan diiris, akhirnya kan dari 10 juta pendapatan bersih itu kan berkurang. Nah, berbeda kalau semua itu sudah ada yang nanggung gitu loh dari kekayaan alam tadi, maka Mas Furkon bisa saving dana,
masyarakat itu nanti akan cenderung bisa memenuhi kebutuhan sekundernya, nggak hanya primer, karena ada tabungan masih tadi ya. terpenuhi primernya. Primernya masih terpenuhi, ada dana savingnya, dia bisa memenuhi kebutuhan sekunder, dia bisa mengembangkan usahanya. Nah kemudian di sisi yang lain, dengan diterapkannya sistem mata uang berbasis emas dan perak yang relatif stabil ya, akan membuat mata uang stabil sehingga sektor moneter otomatis ya automatically itu juga ikut stabil. Kemudian pelarangan transaksi ribawi dan transaksi spekulatif di sektor non real, pasar sekunder, pasar tersier dan sebagainya itu akan membuat kestabilan dan pertumbuhan ekonomi terjaga. Dengan stabilnya keuangan dan ekonomi negara, maka seluruh kegiatan ekonomi, dalam hal ini ekonomi makro tentunya, dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana pembangunan yang diinginkan. Ya. Seperti itu, Mas Dulur. Mantap sekali ya dari hari ini. Jadi pemikiran itu semakin terbuka, nggak hanya di situ-situ aja. Terima kasih banyak Cak Juli terang jawabannya dan waktunya juga telah menyempatkan juga kita talkshow di channel Kasepuan TV ini. Ya udah teman-teman, jangan lupa untuk tetap menonton di Kasepuan TV. Terima kasih udah menyempatkan waktunya juga. Semoga bermanfaat dari jawaban Cak Juli juga. Ya udah, terima kasih. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel Kasepuan TV ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.